gimana ya, kayak kadang tuh orang udah tulus banget sama lu tapi lu masih abain gitu loh. Iya. Halo, selamat datang di channel Hani Finisia, channel Finisia di Taiwan. Oke, hari ini aku kedatangan tamu spesial, Sandy Wang. Udah pada kenal ya kayaknya. Oke, hari ini kita mau bahas 6 rekomendasi film, YouTuber, movie sama lagu ya. Jadi kalian juga ada referensi kira-kira kalau mau belajar bahasa Mandarin bisa lewat platformnya siapa aja, orang-orangnya siapa aja. Oke, kita mulai dari 6 YouTuber dulu, 6 YouTuber Taiwan. Yang favorit kamu tuh siapa? Yang pertama? Zhenzhen DGOP, itu channel kayak parodi-parodi gitu, lucu banget sih. Dan dari situ aku belajar Mandarin sih. Kayak lebih related ke kehidupan sehari-hari kita di Taiwan. Oke, dia tuh YouTuber Taiwan nomor 1. Kenapa aku tahu? Karena aku pengen banget collab sama mereka. Nebeng Cik, nebeng. bisa. Jadi mereka kayak 5 atau 6 orang tentang komedi-komedi gitu, terus kayak parodiin juga, gitu lah. Pokoknya intinya mereka itu bisa bikin kita ketawa. Cerita-cerita lucunya itu bisa bikin kita ketawa. Iya, benar sekali. Bener sekali. Wih, sama nih YouTuber favoritnya. Oke, yang kedua. Li Ke Tai Tai. Nah, Li Ke Tai Tai ini kayak pembahasannya lebih dalam sih. Jadi dia kayak kadang bisa nyeritain tentang psikologinya manusia, terus kayak ngulik-ngulik hal yang kita nggak sadari dalam kehidupan kita gitu loh. Kayak misalnya kenapa kita tuh sering merasa capek ketika kita begini-begini, ya, ternyata karena ini. Jadi kayak dia menghubungkan biologi sama psikologis gitu loh. Jadi kayak enak aja pembahasannya gitu. Sebenarnya yang Li Ke Tai Tai ini aku tahu gara-gara lagi itu bintang tamunya itu Jolin. Dan pembahasannya kena banget kayak kayak kan kayak dia suka deep talk gitu, enak aja nontonnya. Pembahasannya dalam terus berhubungan sedikit dengan mental. Iya, related lah sama kayak zaman-zaman kita sekarang ya. Mental semua. Oke, next. Haha Tai. Haha Tai ini kayak itu tuh kayak YouTuber gimana ya? Sebenarnya dia nggak nampain mukanya, cuman kayak dia sering kayak misalnya random di tengah-tengah jalan kayak nyari orang itu terus kayak diinterogasi gitu. Dia tuh kayak ada satu video kayak orang bosan setelah pulang kerja gitu. Jadi dia kayak dia nanya-nanya orang Sancau, orang Pancau gitu-gitu. Jadi kayak apa? Jadi biasanya menurut lu kalau misalnya kita pulang kerja tuh kita harus ngapain? Ada yang bilang kita harus tidur lah gitu. Jadi kayak jawaban mereka tuh lucu banget. Iya. Tapi dia kayak lebih ke receh-receh gitu loh, Ci. Jadi kayak bagus aja sih, kayak lucu gitu. Kadang nanya stranger gitu. Iya. Terus kayak kadang nanya-nanya orang tua, jadi kayak lucu aja jawabannya, terlalu apa gimana? Random banget. Iya, ya? random banget gitu, lucu sih, harus nonton. Haha Tai. Gitu. Oke. Selanjutnya, Zhong Mingxuan. Zhong Mingxuan itu tuh dia tuh sebenarnya dia baru masuk kuliah kemarin dan kontennya tuh cuma 1 menit dan di situ tuh dia kayak tunjukin lifestyle-nya dan dia sering komplain tentang pemerintahan di Taiwan lah, tentang pendidikan lah gitu. Jadi kayak dia ngomong tuh Cuci banget ya. Iya, dia tuh sebenarnya kayak gay gitu sih. Jadi kayak makanya dia ngomong tuh cepat ceplos gitu. Jadi aku suka aja cara dia ngomong. To the point ya. Iya, to the point. Tapi dia pintar. Oke. Next. Selanjutnya yang kelima nih ya, Ali Sasa. Ali Sasa tuh kayak lebih ke daily vlog ya, sama kadang dia ada pergi travel gitu sama teman-temannya juga. Aku suka sih. YouTuber Taiwan. Ya, Kayaknya pernah dengar. cantik dah pokoknya. Ntar Cici coba search terus taruh di sini ya, di sini. Siap, semuanya aku siapin di deskripsi ya guys. Dia cakep sih, kayak dia juga pernah bikin vlog room tour di rumah dia atau pas dia kerja gimana gitu. Dia kalau nggak salah bisnis sendiri, terus kayak dia bikin kantor sendiri gitu. Kayaknya pernah dengar tapi Ali nggak Sasa. ngulik. Oke, nanti kalian juga bantu ngulik ya. Oke. Next. Terakhir, Cai Su Xiong Ti. Nah ini tuh lebih berat pembahasannya tentang saham. Jadi dia bener-bener ngulik saham tuh kayak bener-bener. Yang 2 cowok itu. Iya. Pernah nonton. Tapi itu dalam banget sih. Iya, tapi kayak dia penjelasannya lebih bisa diterima sama kita gitu loh. Dia nggak bener-bener bahasa buku, jadi kayak enak aja belajar saham di channel dia gitu. Jadi belajar saham pakai bahasa Mandarin guys. Mantap banget. Itu sih kayaknya yang sering gua nonton. Oke, terima kasih. Next, kedua, 6 movie ya? 3 movie, 3 drama. Oke, 3 movie. Movie dulu ya. Movie Taiwan apa tuh? Tang Nan Ren Lian Ai Shi. Aku nggak tahu Inggrisnya apa. Itu tuh yang barusan kemarin booming banget. Iya, Itu bawang banget. Sedih banget. Iya, tapi dia lebih banyak bahasa Hokkiennya sih di dalamnya. Iya. Apa? Poin apa yang kamu dapat dari film itu? Jangan lihat orang dari fisiknya. Terus kayak yang terlihat dia itu nggak samanya jahat gitu. Dan kayak harus lebih respect sama orang yang gimana ya? Kayak kadang tuh orang udah tulus banget sama lu tapi lu masih abain gitu loh. Iya.
Nah itu yang harus gue pelajarin. Aku belajar tentang jangan menyerah sih dari tuh cowok. Oh ya, jangan menyerah ya juga. Gila, dia udah di kayak lempar sama tuh cewek berapa ratus kali, tapi dia masih nggak nyerah untuk ngejar itu cewek ya. Aku berasa kayak gila, Tapi ini gue sih lebih nggak waras sih. lebih di perspektif ceweknya sih. Oh, Kayak iya? gue harusnya lebih bisa respect dia, lebih bisa kayak hargain dia gitu loh. Tapi kalau aku di posisi cewek, aku kayak berasa nih orang annoying banget sih, bikin Iya, gua tapi kan ilfeel. selalu nonton kan lu kayak di orang ketiganya gitu Iya, kan. Lu iya, iya. harusnya lu nyambung sama Iya. cowok itu gitu loh. Tapi kalau di perspektif cowok, aku berasa oke, suka sama nih cewek, Iya. kejar sampai dapet. Gila, itu dapet Mati loh, banget. sampai digebuk-gebukin gitu. Wah, gila nangis banget loh. Oke, jadi spoiler nih kita. Oke, yang kedua. Yang kedua, Pipe Sang Gempe Sang De Shi. Itu tuh Nonton ini. itu tuh udah lama blue apa gitu pokoknya. Jadi kayak cowoknya ini punya sakit kanker kalau nggak salah. Jadi si ceweknya ini tinggal serumah sama cowoknya. Terus si ceweknya ini udah dianggap kayak adiknya banget, tapi mereka bukan pacaran ya dan belum pernah terjadi apa-apa juga gitu. Tapi di akhir-akhir kayak mereka tuh saling suka tapi nggak dibilang. Sedangkan si cewek ini juga dia sempat punya pacar lain gitu, tapi setiap kali pulang ke rumah ketemu cowok itu lagi, ketemu yang cowok satu rumah sama dia ini gitu. Jadi kayak cowoknya juga diam-diam dia bilang kalau misalnya lu jagain, dia bilang sama cowoknya ini, lu jagain cewek ini gitu-gitu. Pokoknya dia sampai pas itu dia soalnya dia udah mati gitu kan. Jadi dia kasih tahu pesan-pesan ke cowoknya itu buat jagain si cewek ini. Terus endingnya gimana coba? Boleh spoiler? Boleh gimana? Endingnya tuh mereka foto berdua dan cowoknya tuh kayak udah pucat banget gini kan. Pas selesai foto, meninggal. Merinding gue sih. Ini bener-bener sedih banget itu filmnya sampai. Tapi lu nengnong Bombay nggak? banget. Nengnong lagi Nangis nggak? apa nangis? Iya nangis. Gimana nggak nangis orang goceng yang begini? Gitu. Oke, belum nonton, nanti gue bakal nonton. Yang Ketiga, Nasienien. Ini tuh udah lama banget sih. Kayaknya kalian udah pada pernah nonton sih. Pasti. You Are the Apple of My Eye, tau gak sih? tahu Nah, lah itu. harusnya. Aku sebelum datang ke Taiwan tuh udah nonton. Iya, aku juga pas zaman-zaman SMA. Iya, sedih. Iya, itu juga sedih banget sih. Kayak bagus aja. Berharu. Cici udah pernah ke tempat syutingnya belum? Belum. Di Taiwan ya? Ciofan. Oh, iya. Sama Sufan. Ciofan sama Oh, pernah sama Masih ada pernah satu lah. es yang bulat itu aku juga pernah makan. iya, itu di situ. Itu dia. Poin yang kamu ingat dari film itu apa? Aduh, apa ya? Poin yang kena. Pas mereka udah tamat, terus kan ada gempa kalau nggak salah ya, terus telepon-teleponan. Dia langsung telepon. Aku paling ingat endingnya sih. Endingnya tuh ceweknya nikah terus cowoknya kayak dengan senyumannya itu lihat ceweknya nikah gitu. Aduh, kalau aku di sana kayaknya udah nangis bombay banget Aku dah. ingat banget kata-kata terakhirnya. Selamat menikah, wanita yang aku cintai. Gue gak bakal lupa itu. Kayak senyum gitu liatnya gitu. Oh my god, tegar banget sumpah. Terus sama yang terakhir dia nyerobos untuk ciuman. Iya, terus dia cium suaminya. Langsung dicium karena ya pengorbanan banget ya Iya. untuk ngejar ceweknya ya. Sayang banget sih. Oke, next kita ngomongin series. Series, kalau series tuh pas aku baru datang ke Taiwan aku suka banget nonton Putong Wo Ai Ni. Aku kemarin baru nonton ulang, terus kayak aku berasa kayak agak cringe gitu sih. Kenapa drama banget gitu. Tapi pas aku nonton itu kayak wah bagus banget ya gitu. Jadi intinya cowoknya chef gitu, ganteng lah pokoknya, karena ganteng makanya gue nonton. Panjang gak seasonnya? 16 16. episode. Makanya gue lupa. Oke, yang mau ngejar silakan ya kalau mau cobain nonton. Terus Ada series satu yang lagi. kedua, Yang mirip juga ini tentang chef juga, tapi aku lebih ingat namanya Ji Pin Jue Pei. Jadi cowoknya ini chef, terus ceweknya ini penjual cipai di night market. Jadi pas itu mereka ketemu dan aku langsung singkat cerita kayak endingnya tuh ceweknya ini gabung ke tim mereka, kayak ada saham gitulah. Terus pas kalau nggak salah perusahaan udah mau bangkrut, dia langsung ambil alih karena rencananya mau nyelamatin gitu kan. Nah di saat itu kalau nggak salah cowoknya ada masalah apa gitu, terus kayak menghilang. Terus tiba-tiba mereka ketemu lagi nih. Nah pas itu mereka kayak cowoknya ini mau mutusin dia karena cowoknya merasa sekarang break dulu ya. posisi ceweknya udah lebih tinggi dari dia, sedangkan dia dulu tuh kan Chongqing Li, apa sih kayak general manajernya gitu. Nah sekarang dia bukan siapa-siapa lagi, tapi dia seorang chef, jadi tetap ada value-nya tapi udah gak ada jabatan itu lagi gitu. Terus akhirnya tuh nangis banget pokoknya pas dia putusin, kayak ceweknya bilang aku nggak bermaksud apa-apa, karena emang ceweknya nggak maksud apa-apa, cuman cowoknya merasa kayak kan setiap cowok tuh kan punya dignity, Iya. jadi kayak dia merasa kenapa jabatan ceweknya lebih tinggi gitu. Terus Ada endingnya base tersendiri ya, endingnya Pak harus cowok. nonton, itu nangis banget sumpah, sedih banget, makanya aku nonton. Oke, nonton guys. Series yang terakhir. Woman pun harus Pengyo Liu Yihao, karena aku suka banget sama cowok ini. Gak pernah Jadi denger. ini tuh dramanya agak sedikit 18 plus sih, tapi nggak sampai gimana banget. Cuman mereka tuh PDKT seperti pacaran tapi bukan pacar gitu. Dan kayak si cowoknya ini mau deketin ceweknya gitu-gitulah, kayak agak pientai gitulah, tapi ujungnya jadi juga sih. YouTuber udah ini udah. Oke, lanjut ke 6 lagu rekomendasi lu. Lagunya Iso ini nama penyanyinya gitu, terus titik SO. Semua lagunya enak, kalian denger aja. Dia band Dia orang vokalis gitu. Oh, vokalis seorang. Satu orang. Kayak lagu Change atau Something I Don't Need. Pokoknya enak-enak semua, kayak lagunya tuh chill gitu. Na 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 na, na gitu. Oke, penyanyi selanjutnya.
Selanjutnya, lagu 与我无关 itu tuh artinya dengan aku gak ada apa-apa. nggak ada hubungannya sama aku. Iya. 与我无关 Kebalik ya gue. Oke, Indonesia saya kayaknya jelek. nggak ada hubungannya apa-apa sama aku gitu. Pokoknya enak deh, denger lah. 与我无关 buat ya Ci di sini ya Ci. Siap. Di sini guys. Di sini. Oke, next. Terus next. 地球上最浪漫的一首歌 lagu yang Denger gua. lagu yang paling romantis di bumi muka ini. bumi gitu. Itu tuh enak. Na 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 na. Oke, na, dengerin na, aja na. sendiri ya guys. Nanti gue kena copyright ya. Oke, next. Next apa lagi? 错的人 ini tuh lagu lama. Jadi for Pernah information denger gue gak tahu. pasti pernah denger. Ini ya for information aku lebih suka lagu Mandarin lama sih yang jadul-jadul gitu. Kalau misalnya lagu baru tuh lebih kayak aku lebih suka lagu yang hip hop gitu. Tapi Mandarin itu lebih enak. Tapi kalau misalnya lagu-lagu sad kayaknya kurang enak sih yang Biasa ya? Oh. Oke, terus ada lagi. Selanjutnya, 大龄女子 itu juga lagu lama. Gak pernah denger gue. 大龄女子 Nanti Silakan. kalian cari tahu sendiri ya, atau enggak langsung kopas aja di itu bawah. kalau misalnya Nanti kalian denger aku lagu itu pasti ketikin. Oke. Terus 失忆的金鱼失忆的金鱼 jadi ikan emas yang lupa ingatan. Karena kan ikan emas itu kan ingatannya pendek, cuma 2 detik ya nggak salah, 2 apa 3 detik. Jadi 失忆 itu kan Ingatan hilang. Hilang ingatan. Kebalik gue. si Maaf ya, Indonesia Udah. saya kacau guys. itu dia 6 lagu yang gue suka. Sedikit tambahan ya sebelum ending, gue ada satu film menurut gue bagus banget, gue udah nonton 2 kali. Apa itu namanya Liu Qing Sui Yue. Bahasa Inggrisnya tuh My Best Friend Story. Film Dari Taiwan. film China dia. 2 sahabat yang pertamanya gue kira ya itu 2 orang itu bakal endingnya tuh lesbian. Ternyata enggak, itu benar-benar best friend. Yang satu adegan yang paling bikin gue ingat adalah waktu sahabatnya nangis. Sahabat satu lagi nangis juga, tapi kayak jidat ketemu jidat Oh gitu. kayak deep banget gitu. Iya, tapi bener-bener nggak berasa mereka berdua tuh kayak lesbian. Menurut gue itu actingnya bagus banget. Kayak bener-bener kayak best friend gitu. Best friends banget. Terus yang kedua banyak scene yang dimana juga berhubungan dengan keluarga, saham, terus bangkrut segala macem, kasih sayang ibu, kasih sayang bapak, kasih sayangnya si bos ke dia gitu sebagai Dapet karyawan. banget ya. Itu dapat banget. Jadi gue rekomen itu kayaknya 32 Kayak gue mau nonton deh. episode. Apa sih namanya? My Best Friends 32 Ci. 32 atau 22 ya? Lumayan panjang sih, tapi setiap episode menurut gue itu bagus banget. Soalnya dia juga ada ngomong tentang saham. Dan satu cerita yang menurut gue ini kayak beneran gak sih? Mungkin gak sih ada orang kayak gini? Itu tentang sahabatnya. Jadi cerita gampangnya gini ya, misalnya kita berdua sahabat banget nih. Sampai bapak gue nih punya utang sama bank. Lu karena sahabat gue, lu bantuin gue untuk bayar itu. Itu menurut Utang gue bapak kayak lu gitu. iya, padahal sama lu tuh nggak ada Gak ada hubungan hubungannya. sama sekali karena kayak temen doang. Tapi di sisi itu juga sebelumnya waktu lu pernah susah, lu pernah nginep juga di rumah gue gitu. Ini tentang film yang menurut gue 50% related, tapi kalau misalnya dapet best friend yang kayak gitu itu sih kayak bahagia Iya banget. udah value banget sih. Terus juga ada selipan-selipan waktu mereka tuh masing-masing punya pacar gitu. Jadi gimana mereka tetap keep in touch, tetap berhubungan sahabat, tapi kayak pacar tuh di nomor belakangin lah gitu. Jadi kalau misalnya sahabatnya nangis atau butuh dia tetap langsung ada gitu. Itu yang menurut gue gue butuh banget sih temen kayak gitu. Jujur sampai sekarang gue belum ketemu sih Belum, kayak gitu. Maksudnya kayak masih ada punya ego masing-masing. iya pastilah. Tapi itu kayak 50% mungkin kita bisa related, tapi 50% kayaknya nggak mungkin banget sahabat kayak gini. Tapi yang menurut gue masih bikin wah adalah mereka tuh sahabat tidak berakhir lesbian. Menurut gue itu is the point ya. Karena jarang banget. Dulu gue nonton yang begitu kayak fix ini pasti best friend, tapi sekarang fix ini pasti lesbian. Karena mungkin budaya Taiwan juga ya, kayak kata Ci kita otaknya ya, ini bisa jadi lesbian gitu ya. Tapi karena ada film itu kayak berasa Ntar kita ternyata masih ada berdua harapan. lesbian nih kan. Bisa jadi tuh ada orang ngomong kayak gitu kan. Tapi ya best friends kayak gitu sih. Kalian boleh ngulik apa yang udah disebutin Sandy, apa yang udah gue tambahin. Siapa tahu bisa membantu kalian untuk lebih suka lagi bahasa Mandarin kan. Belajar bahasa Mandarin dari nonton tuh cepet banget, jadi harus nonton. Oke, itu rekomendasi dari kita. Kalian boleh coba ngulik lagi. Siapa tahu lewat yang kita sebutin lagi bisa merembet lagi jadi makin suka lagi Mandarinnya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan mampir juga Sandy Wang, mampir juga di channel aku Sandy Wang buat lihat daily life dan beberapa informasi di Taiwan. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Salam Venesia. Jumpa.